Tapi dengan di pondok pesantren kan akan dibatasi. Ini setuju nggak sih? Pendidikan terbaik itu adalah pondok pesantren. Setuju banget Ustaz. Setuju banget. Sebenarnya pesantren itu satu paket ya. Jadi nggak ada kurangnya, malah lebihnya banyak, plusnya banyak. Betul. Jadi dapat dunia, dapat akhirat gitu. Terus pesantren kan juga sekarang pesantren modern ya Ustaz. Ekskul juga, olahraga juga, Betul IT sekali. juga. Jadi banyak yang dipelajari. Mungkin di sekolah umum nggak dapat semua itu gitu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi bersama kami UBK Box, wadah kreativitas para santri pesantren Umar bin Khattab Plus. Nah, pada podcast kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat spesial ya, karena beliau ini juga sudah lama ya berada atau berinteraksi dengan pondok pesantren Umar bin Khattab Plus itu kurang lebih 3 tahun. Nah, seperti apa nanti hal-hal yang nanti akan kita bahas dan akan kita perbincangkan, dan semoga apa yang nanti kita berbincangkan ini juga bisa menjadi pengetahuan bagi para ayah bunda dan semuanya. Tapi sebelum itu mari kita sapa dulu beliau-beliau yang sudah ada di tengah-tengah kita ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Sehat bun? Alhamdulillah. Ini suatu penghormatan nih bagi pesantren ya, bagi UBK, karena sudah mau nih bunda di kesibukannya itu sudah mau hadir untuk mengisi podcast. Tapi sedang sibuk apa aja nih bunda? Ya, saya selain sibuk ya, saya karena usaha ya, wira swasta. Ya, kesibukan saya ya jadi pengusaha. Masya Allah, semoga lancar. Bunda ini juga sama ya bun ya? Iya, sama. Sibuk ya. Ini ngomong-ngomong katanya ada toko kue bun ya, Masya Allah. Iya, baru setahun toko kuenya Ustaz. Masya Allah, Silakan mampir Ustaz. Iya, Insya Allah siap bun. Semoga nih bunda-bunda diberikan kemudahan, kelancaran dalam usahanya. Amin. Nih ngomong-ngomong, berarti kalau bunda santrinya udah berapa tahun bun di pesantren ini? Anak saya dari 1 SMP ya sekarang melanjutkan di kelas 10 ya. Kelas 10, berarti hampir 4 tahun ya? 4 tahun. Masya Allah. Jadi Kalau SMP lanjut ke SMA. Kalau bunda sendiri? Anak saya tuh masuk waktu kelas 10, Kelas sekarang 10. kelas 12. Oh, sekarang kelas 12. Iya. Masya Allah. Berarti sedang sibuk persiapan untuk Iya, ini ya, benar, masuk ke Ustaz. PTN dan Iya. sebagainya ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, alhamdulillah pemirsa ya, kita sudah kedatangan dengan bintang tamu kita hari ini yang insya Allah nanti akan berbagi cerita tentang selama menjadi wali santri di pesantren Umar bin Khattab Plus. Nah, langsung saja ya untuk Bunda Davi nih, pertama kali nih kok bisa nih terketuk hatinya untuk memasukkan sang buah hati itu, anak itu ke pesantren itu, apa nih yang mendasari ini kira-kira Bunda Davi? Panjang itu ceritanya. Masya Allah. Nah itu mungkin bisa disilakan bun. Jadi anak saya itu 2 laki-laki ya Tat ya. Saya dikaruniai anak 2 laki-laki semua. Sekolah di SD Islam, SDIT Islam Terpadu. Nah terus nggak ada dalam tujuan saya awal itu memasukkan ke anak dalam pesantren, itu belum ada. Berarti nggak ada pandangan awal ke pendidikan. Saya maunya anak ya saya kerja, suami kerja, terus anak selalu sama saya di rumah gitu ya. Terus sekolah seperti biasa gitu ya Tat ya. Terus tiba-tiba anak saya nomor 1 tuh ngelihat YouTube, ngelihat apa nih pesantren bagus gini. Tiba-tiba saya pulang kerja, mah saya mau masuk pesantren. Pesantren di mana? Ya pokoknya dia menerangkan begini. Itu dari YouTube aja tuh Tat ya, dia melihat ya. Saya sampai sedih banget hati saya gitu ya, terharu gitu ya. Kok beneran nih mau, maksudnya mau pisah dengan kami orang tua untuk menjalankan di pesantren gitu. Ternyata benar gitu kan. Nah dia jalanin dari SMP
sampai sekarang udah kelas 12 juga konsisten gitu. Nah adiknya kan masih di tingkat SD ya Tat ya. Nah saya melihat perkembangan kakaknya tuh signifikan di pesantren, dari kemandirian, terus dari kesopanan, terus akhlak adab, baca Quran. Terus saya masih ini juga nih Tat, yang nomor 2 ya udah sekolah biasa aja deh biar deket lagi sama saya gitu. Maksudnya anak dua-duanya pesantren. Tapi tiba-tiba ya saya melihat kakaknya itu baik, terus itu kan petunjuk yang Allah kasih ya Tat ya. Artinya Allah ngasih petunjuk kepada saya, kepada saya dan keluarga saya bahwa ini anak yang pertama hasilnya kayak gini gitu. Ya saya akhirnya adiknya saya pelan-pelan saya ajak bicara, terus saya ajak kunjungan ke pesantren. Alhamdulillah mau dan betah sampai sekarang di SMA di UBK Plus Bogor ini Tat. Itu sih Tat, dan memang yang saya dapat kemandirian sama adabnya, terutama ya Quran dan ibadah sholatnya ya Tat ya, yang itu yang menurut saya sebagai orang tua itu melebihi dari segalanya gitu ya. Jadi mungkin saya berpikir saya pengalaman ya Tat, saya pengalaman belajar ilmu dunia, matematika alhamdulillah saya dan suami mampu lah ya, bisa ya. Jadi saya berpikir ilmu dunia itu kalau udah dapat Qurannya, ilmu dunia tuh udah pasti ada juga gitu ya. Betul. Jadi yang buat saya ya ternyata apa yang sudah dicontohkan anak saya yang pertama itu menghasilkan juga di anak kedua, dan saya merasa ada keberkahan di dalamnya. Itu sih Tat. Masya Allah ya. Tapi memang dari dari basic ayah bunda itu sendiri aja memang sebelumnya belum pernah ya di dunia pesantren gitu ya. Belum. Karena anak aja gitu yang melihat tentang tayangan mungkin iklan ya gitu ya, tentang pondok pesantren yang gitu, anak akhirnya pertama. Iya, yang pertama. Iya. Kemudian akhirnya diikuti. Tapi itu juga ada istilahnya ada arahan ya dari orang tua untuk kamu harus masuk ke pesantren seperti itu ya. Ya kalau saya sih ya memang anak harus diarahkan ya Tat. Betul. Anak punya keinginan kemana nih lebih cenderungnya gitu ya. Nah itu kita arahkan, itu akhirnya bisa meningkat lebih gitu ya Tat. Jadi nanti hasilnya insya Allah sih yang saya dapat nih tanpa disuruh dia udah belajar. Dan malah nih saya sebagai orang tua yang dikejar-kejar Tat. Saya mau belajar lebih di sini ini gimana gitu kan. Oh ya udah, terus kita interaksi antara saya, pihak sekolah, anak biar mendapatkan ilmu yang lebih lagi, bisa kan kayak akademik, terutama anak saya tuh senang akademik ya Tat ya. Jadi akademiknya tuh dikejar terus gitu loh, sampai saya kok memenuhi kebutuhan anak tuh, sampai saya mikir gini, kok anak bisa ya gitu ya dengan maunya dia sendiri gitu. Saya jadi dibalik nih Tat, saya yang capek dalam arti saya yang harus ekstra ngurusin dia. Kalau zaman saya dulu kan kayaknya orang tua yang ekstra banget ya. Betul. Nah sekarang alhamdulillah sih itu yang saya rasain. Anaknya gitu ya. Anaknya. Iya. Yang saya rasain itu sih. Berarti anaknya dua-duanya di pesantren ya. Makanya mau alhamdulillah di pesantren Tat. Keluarga sampai saat ini pun masih ya, Masya Allah luar biasa. Ya itu juga sebenarnya panggilan ya dari Allah. Soalnya nggak semua sih orang udah semuanya sudah tercukupi. Cuman untuk memasukkan anaknya ke pesantren itu nggak semuanya bisa. Memang ketika memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah ketuk dan hadirkan, maka ya orang tua pasti dengan sendirinya akan dia mudahkan seperti itu. Amin. Nah kemudian dari Bunda Emir ya, ini berarti santrinya Emir ya namanya. Iya, Oke. Emir. Dari Bunda Emir sendiri tuh gimana nih pertama kali ingin memasukkan anaknya untuk sekolah di pesantren, untuk jauh dari orang tua, kan pasti kan jauh kan dari orang tua, komunikasinya juga mungkin sebulan sekali atau apa. Ini kira-kira apa sih yang mendasari anaknya pengen masuk pesantren, Bunda? Mungkin bisa diceritakan. Iya, justru saya berbanding kebalik sama Bunda Davi ternyata. Gitu. Jadi beneran. Jadi saya suka kagum sama anaknya yang mau pesantren, kok bisa ya gitu loh. Karena anak saya 3 ya Ustadz, 3-tiganya saya paksa, terus terang saya paksa dan suami paksa.
paksa tuh dalam arti memang anaknya nggak mau gitu ya. Terus nggak ya sampai diseret-seret. Enggak. Iya benar, dari kakaknya juga nggak mau. Tapi dari SD memang kita survei gitu. Bahkan saya sendiri juga nggak punya background pesantren, keluarga suami juga nggak ada. Emang ayahnya yang pengen, karena merasa begini Ustadz, dia ayah itu ngerasa udah umur segini kayak ilmu agamanya kurang. Jadi saya nggak mau anak saya kayak saya. Jadi itu sebenarnya background yang membuat ayahnya itu pengen banget anaknya hafiz Quran, terutama hafiz Quran. Karena ilmu agama orang tuanya juga terus terang kurang gitu kan. Jadi saya juga dulu nggak mau anak saya di pesantren karena merasa dulu SD sama SDIT saya antar jemput gitu ya. Pagi saya antar, pulang sekolah saya jemput tuh tiga-tiganya. Saya ngerasa saya bisa nih, kenapa dia harus di pesantren gitu loh. Kalau alasan suami selain belajar agama itu nanti kemandirian. Biar kemandirian. Terus kita lebih di pesantren lebih aman, terjaga dari pergaulan. Saya merasa saya bisa antar jemput dulu, maksudnya saya bisa kontrol anak saya gitu. Tapi kata suami ya enggak, kalau SMP berbeda gitu, nggak mungkin kita antar, kita jemput, terus setelah itu kan kita nggak tahu ya. Betul. Kalau pengalaman orang tua yang lain tuh, kalau anak pesantren itu kita bisa tidur nyenyak. Betul sekali. Benar. Padahal kenyataannya saya nangis gitu. Kok bisa tidur nyenyak gitu kan? Aman bun, aman gitu ya. Tapi memang berat ya Ustadz ya, berat. Saya dulu juga nggak mau anak saya pesantren, tapi karena terus akhirnya survei, ya akhirnya anaknya juga ya itu harus kita arahkan. Terus kakaknya pesantren, dan masya Allah ya kalau pas wisuda itu ini banget gitu ya, bangga gitu, merasa banget. Dan kita ngerasa orang tua, ya Allah saya nih nggak ada ilmunya, nggak ada apa-apanya gitu, tapi ya itu kebanggaan orang tua kan berbeda-beda ya Ustaz ya. Jadi itu yang saya rasakan tuh bangga banget gitu kalau anak tuh di pesantren gitu. Akhirnya adiknya yang kembar juga ya ngikutin kakaknya masuk pesantren. Alhamdulillah tiga-tiganya pesantren, walaupun orang kayak melihat masya Allah ya bun, anaknya di pesantren kok bisa gitu kan. Saya ngerasa dengan susah payah itu anak dipaksa. Peran orang tua juga iya tadi yang cepat diceritakan ya, berbanding kembali dengan Bunda Davi, karena Bunda Davi mungkin anaknya sudah terketuk juga. Tapi memang sebenarnya itu juga sudah menjadi gambaran ya, bahwasanya peran utama orang tua juga menjadi peran utama untuk mengarahkan pendidikan anak. Pertama susah sebenarnya untuk masukkan anak ke pesantren ya sebenarnya. Tapi alhamdulillah kan atas izin Allah Subhanahu wa taala, apapun prosesnya, tapi ketika sudah masuk ya itu memang sudah jadi takdir Allah dan itu luar biasa. Nah kemudian selama 3 tahun nih, untuk Bunda Davi dulu nih berarti ya, masya Allah, terharu juga dari ini ya misalnya. Untuk Bunda Davi kira-kira dari 3 tahun atau anaknya masuk pondok pesantren itu hal-hal apa aja sih yang akhirnya itu membuat Bunda Davi itu oh iya bener, ternyata pendidikan di pesantren itu lebih tepat. Itu kira-kira di sisi mana Bun dari anaknya itu? Ya kalau di pesantren yang hal kecil ya Tat ya, hal kecil. Saya ngajak teman saya jenguk anak saya ke pesantren. Kebetulan teman saya udah punya cucu ya, maksudnya sampai dia melihat anak saya, pokoknya besok cucu saya mau ngomong sama anak saya mau masuk pesantren gitu. Jujur, tingkat kejujuran, terus adabnya, sopannya gitu ya. Terus dari gayanya kelihatan anak baik gitu loh, alhamdulillah betul, gitu ya. Jadi kalau saya lihat juga anak saya ternyata juga menghindari hal-hal yang ya kalau narkoba tidak lah ya, itu maksudnya yang kelihatan banget ya. Hal yang kecil umpamanya maaf, anak remaja sekarang udah berpasangan, terus di kafe minum. Alhamdulillah di saya nggak saya temui itu di anak-anak saya. Gitu, dan saya pun juga nggak komen ya, pokoknya saya melihat aja, ternyata juga emang dari sendirinya udah enggak gitu loh. Jadi adab akhlak itu yang memang dapat Bun ya.
ya mungkin secara pergaulan ya. Tadi yang dikatakan adalah untuk pakaiannya ataupun adabnya nggak neko-neko, nggak sesuai dengan perkembangan ya. Tapi kan karena memang interaksinya kan dengan teman-temannya juga di lingkungan pesantren yang pelajarannya juga tentang agama, tentang akidah. Kemudian interaksinya juga dengan para guru, itu kan yang akhirnya membentuk karakter adab tersebut. Iya, ya. Yang jelas sih selalu menjalankan hal yang positif ya. Betul. Terus kumpul untuk belajar gitu ya. Betul. Pokoknya nggak yang neko-neko deh gitu yang saya rasain. Jadi sebetulnya saya juga nggak pernah ngelarang anak saya juga sih Tat gitu ya. Pokoknya tahu-tahu ya begitu aja gitu. Terbentuk dengan sendirinya. Terbentuk. Sekarang yang dilarang apa? Saya mau ngelarang apa betul. gitu ya. Umpamanya anak mau sesekali kumpul, menurut saya juga karena saya juga pernah muda ya, wajar. Tapi ternyata anak saya juga menghindari yang kayak gitu. Bisa gitu. membatasi. Gitu. Masalah itulah salah satu keuntungan yang memang tanpa disadari kan orang tua dapat keuntungannya. Saya tanya, emang punya pacar? Emang mau pacarannya kapan? Nanti kalau udah nikah katanya. Masya Allah. Udah berantemnya gitu ya Bun. Ya kadang kita suka ngetes anak juga ya, sampai sejauh mana. Itu bisa aja sudah didoktrin dari ustadznya Bun. Pokoknya nanti pacarannya setelah nikah ya. Gitu ya. Karena pacaran setelah nikah itu mungkin indah. Gitu ya. Bisa aja. Bisa gitu ya. Nah itu untuk Bunda Davi. Kemudian untuk Bunda Emir nih. Untuk Emir sendiri kan masuk berarti ke kelas 10 ya, SMA ya. Iya. Nah biasanya tuh kalau bunda itu kan orang tua gitu ya, bunda ketika memasukkan anaknya kan sedih gitu kan, apalagi yang kelas 7 kan, itu pasti karena masih kecil sampai tiba-tiba harus jauh kan sedih nih. Nah kalau Bunda Emir kan masuknya berarti udah kelas 10 ya, udah gede ya, masuk pondok ya. Iya, di UBK kelas 10. Di UBK ya di sini. Itu kira-kira ada nggak kekhawatiran tersendiri, ada nggak perbedaan kekhawatiran antara waktu masuk ke kelas masuk pondok ke kelas 7 sama yang ke SMA, itu ada nggak kekhawatiran tersendiri? Itu kira-kira apa? Kalau waktu SMA kelas 10 alhamdulillah udah lebih dewasa anaknya. Iya. Jadi memang masalahnya beda. Waktu kelas 7 lain ya Ustadz ya, karena kelas 7 tuh biasa kangen ya, minta dijenguk setiap minggu kayak gitu. Tapi kalau SMA sih alhamdulillah masih juga ibunya yang kangen. Jadi kebalik ya. Kebalik yang nyari anaknya gitu. Karena tiba-tiba di rumah sepi ya Ustadz ya. Jadi masalahnya sebenarnya ya itu aja sih, kalau kangen kayak gitu, pengen ya ibunya justru yang pengen nengokin anaknya kayak gitu. Tapi karena udah lebih dewasa, saya lihat ya jadi lebih bertanggung jawab ya gitu ya. Terus lebih disiplin kayak gitu. Nggak terlalu ini, mudah-mudahan karena lebih udah gede ya, jadi karena jadi rasa kekhawatiran orang tua juga sudah berkurang ya. Betul. Terus gini Bunda nih, nih secara ayah Bunda kan kenapa mungkin memasukkan ke pondok pesantren, tadi mungkin karena biar supaya terarahkan dalam agama dan sebagainya kan, juga mungkin kan karena kesibukan orang tua nih, orang tua kan sibuk, ada yang usaha, kemudian mungkin ada yang punya usaha bisnis dan sebagainya kan. Nah kira-kira gimana sih cara Bunda Davi khususnya dan Bunda Emir cara membagi waktu gitu, ketika kapan waktunya nih untuk menjenguk anak, ada nggak diberi waktu tersendiri nggak untuk melakukan penjengukan anak, atau seperti apa Bunda? Mungkin bisa berbagi cerita Bunda Emir. Kalau penjengukan anak tuh biasanya weekend. Kebetulan ayahnya juga. Berarti setiap minggu itu atau gimana? Karena yang pesantren itu tadinya bertiga, jadi digilir aja. Jadi seperti memang nggak punya weekend saya Ustadz. Bahkan acara keluarga tuh kadang-kadang arisan keluarga tuh dulu nggak bisa nengokin anak gitu, karena kasihan ya, maksudnya kita yang udah kita kan. masa kalau kita nggak jenguk juga kita rasanya sedih gitu, masih mereka kan sedih ya. Jadi tuh biasanya sebulan habis buat jengukin anak. Jadi kayak nggak punya weekend gitu. Weekendnya di pondok pesantren benar. Iya betul Ustaz, digilir aja tuh. Misalnya pekan pertama yang ini, sekolah ini gitu. Jadi memang akhirnya ya weekend khusus untuk anak-anak. Mau acara apapun, mau undangan kadang
nggak bisa. Oh, berarti diutamakan ya untuk diutamakan buat penjengukkan ya, anak. Karena memang kenyamanan sih ya, itu perlu kan. Iya, itu tetap perlu bonding ya kan. Yang diharap-harap tuh kadang-kadang weekend itu ya buat anak pesantren tuh kayak udah nungguin gitu. Tapi kan biasanya di pondok pesantren itu ada HP time juga, Bun. Ada HP time gitu kan untuk komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Iya. Kalau udah semakin dewasa sebetulnya itu udah cukup ya HP time kayak gitu. Masya Allah ya. Lalu kalau Bunda Davi gimana nih? Kan Bunda Davi sibuk nih bisnis keluar kota kemana. Kira membagi waktunya untuk menjenguk anak itu gimana, Bun? Ya sebenarnya kan dikasih waktu tuh anak libur kan bisa HP time ya, terus ketemu juga bisa, pasti ada data kunjungan gitu. Kalau saya sih sebisa mungkin nemui anak pada saat anak libur, tapi juga nggak sering-sering juga sih, takutnya nanti tapi anak saya juga memang nggak kepengen sering juga di nggak nyari. Emang kebalikannya terus, Bun. Tapi HP time sih alhamdulillah selama ini jalan gitu. Cuma terkadang HP time juga terlalu lama juga ya Tat ya. Jadi kadang sampai saya bingung mau ngomong apa lagi gitu ya. Tapi kan tetap harus saya jalanin, namanya anak kan. Saya tanya nih apa makan apa terutama, tadi sarapan apa, terus kalau time-nya siang, di siang udah makan menunya apa, terus saya tanya tuh seneng nggak menu-menunya, itu dulu yang standar dulu yang saya tanyain. Abis itu nanya uang sakunya cukup nggak gitu. Biasanya nggak usah ditanya, mereka udah ngomong sih kalau uang saku habis ya, atau mendekati habis sudah komunikasi. Cuman tetap saya tanya sih Tat, biar seneng aja gitu, biar seneng lah kalau ada uang saku kan anak juga semangat ya, walaupun tidak berlebihan. Terus terkadang juga karena HP time-nya juga di UBK itu bisa durasinya bisa 30 menit ya. 30 menit kan juga ngomong cukup lama kalau menurut saya ya gitu ya. Ya. Paling juga kadang saya kasih kesempatan juga tuh untuk hubungin saudaranya gitu. Ini hubungin sepupunya gitu. Jadi atau temennya biar nggak ke saya semua gitu. Terus saya bikin di situ bikin janji. Nanti ketemu ya mama ngelihat ini mama besok bisa kan sesuai hari pertemuan mama dateng gitu. Jadi saya bikin janji lah sama anak kapan saya akan datang ke pondok gitu sih Tat. Biasanya sambil bawain makanan. Biasalah standar ibu-ibu pasti ingat anaknya terus. Makanan udah pasti dibawain. Berarti orang tua sekalipun sudah menitipkan di pondok pesantren, tapi tetaplah ada upaya untuk menjenguk, menanyakan dan sebagainya, tetap ada Bun ya. Sesibuk apapun orang tua, berarti memang tetap untuk anak tetap harus ada controlling, mungkin evaluasi dari kegiatan seperti itu Bun ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Bun, buat bunda-bunda nih, Bunda Imda dulu ya mungkin. Jadi gini Bun, ada nggak sih kekhawatiran apa ini khususnya ayah bunda ketika anak saya sudah titipkan ke pesantren, kemudian ada nggak kekhawatiran yang muncul yang bisa terjadi aja kan, kalau namanya juga di pondok pesantren kan yang dia berkumpul dengan berbagai macam santri dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Ada nggak kekhawatiran dari Bunda Emir gitu kan, nanti anaknya takutnya gini, ada nggak kekhawatiran seperti itu, dan sampai saat ini terjadi nggak kekhawatiran seperti itu? Mungkin bisa diceritakan Bunda. Mungkin kekhawatiran itu nggak harus di pondok pesantren kali Ustaz ya, di sekolah lain pun ada ya, seperti pembulian. Pembulian. Iya. Kalau di pesantren tuh mungkin karena kita nggak di situ, nggak ngelihat ya. Wanti-wanti sama ustadznya, maksudnya ustadz kan kita menitipkan sama ustadznya gitu loh. Jadi komunikasi ya. Betul. Jadi apapun yang terjadi di dalam tuh orang tua harus tahu. Betul. Itu yang paling dikhawatirkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini di UBK nggak ada, mudah-mudahan nggak ada terjadi pembulian. Tapi memang salah satunya cara untuk, karena jauh ya berarti komunikasi dengan ustadznya yang bersangkutan ya, sehingga untuk mencegah terjadinya itu ya memang orang tua wajib untuk berkomunikasi ya. Harus tahu apa Jadi itu ya berarti kekhawatiran adalah pembulian. Kalau Bunda Davi sendiri apa nih kekhawatirannya setelah anaknya itu dititipkan di pesantren, itu apa sih yang sampai membuat nggak bisa tidur Bunda Davi mungkin kepikiran? Alhamdulillah sih Tat ya,
Ketika saya ambil keputusan dan keputusan anak saya itu menjadi santri, dengan memperhatikan banyak dampak yang terjadi, ya kekhawatiran pembulian atau suka sama jenis dan sebagainya gitu ya. Sebelum masuk saya kasih pembekalan dulu. Udah wanti-wanti gitu ya, Del. Kasih contoh-contoh dulu. Bisa kan dengan ciri-ciri begini menjawabnya gimana ya gitu. Gayanya harus gimana. Terus bisa, maaf saya langsung kasih tahu ini ciri-ciri orang yang suka sama jenis tuh sikap-sikapnya kayak Seperti gini ini, loh seperti ini, gitu ya. Terus kalau nanti kamu terjadi kayak begini harus bagaimana? Nah itu saya kasih dulu walaupun dia baru tamat SD ya, dan itu memang harus. Selebihnya saya nggak khawatir, yakin saja sama Allah baik-baik aja gitu. Jadi nggak ada dalam hati saya kekhawatiran anak saya begini. Karena yakinnya saya anak di pesantren belajar Al-Quran, dikumpulkan sama orang yang punya niatan sama, insya Allah kekhawatiran itu saya buang dan nggak ada. Dan terbukti sampai saat ini, bahkan untuk kasus di santri yang lain pun di pondok ini tidak ada Bun ya. Berarti memang tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan tadi. Makanya saya senang alhamdulillah di sini di UBK. Ya kasus-kasus standar untuk pesantren sih banyak ya Tat ya, tapi alhamdulillah di UBK tuh minim lah. Untuk yang nyaman lah gitu anak-anak. Jadi sebetulnya umpama pun itu terjadi ya Tat, itu adalah pembelajaran juga sih Tat. Betul, jadi sekali. Anak itu nggak semuanya mulus kan, pasti ada masalah gitu. Jadi biarkan anak itu belajar dari suatu masalah satu ke masalah lain gitu ya. Tapi untuk tingkat antisipasinya di UBK itu sih alhamdulillah ada gitu. Jadi hal-hal yang harusnya tidak terjadi harusnya terjadi menjadi tidak terjadi gitu ya. Sekali. Jadi karena antisipasi ustadznya mungkin dari perhatiannya, terus hal-hal yang sampai anak itu kan ada anak nggak mau keluar karena ini iya terjadi gitu. permasalahan Tapi gitu. ya alhamdulillah sih sama anak saya tidak terjadi, dan mudah-mudahan buat orang tua yang lainnya jangan ada ketakutan ke sana lah. Betul. Gitu. Kita yakinkan aja bahwa semuanya baik-baik aja. Ya, perlu pembekalan ya sejak dini ya. Juga perlu ya untuk, karena memang yang namanya di pesantren, santri itu interaksi dengan banyak karakter ya kan. Pasti untuk secara bullying sebenarnya sih nggak sengaja mungkin ya, cuman karena namanya juga komunikasi terkadang terjadi. Maka dari itu untuk kita memang dari UBK itu juga sendiri menanamkan untuk kuat ya, secara pribadi itu kuat, karena namanya komunikasi kan kita nggak bisa membatasi secara penuh kan, karena dia interaksi juga dengan yang lainnya. Maka dari itu yang kita upayakan adalah menguatkan pribadinya masing-masing seperti itu. Dan saya ngajarin anak saya harus berani Tat. Betul. Umpama ada temen yang begini-begini, kamu hadapin, jangan pernah takut, karena sama-sama gitu. Jadi semua tuh harus, setiap masalah saya selesaikan, saya suruh selesaikan sendiri gitu. Tapi sih alhamdulillah sih saya kadang saya tanya gimana, ini seneng nggak? Wah baik, Davi baik, alhamdulillah gitu ya. Dapat kabar baik gitu dari anak itu udah seneng banget ya. Seneng. Enggak, dari temennya tuh dibilang gimana, nyaman nggak sama Davi? Alhamdulillah Davi baik Bun gitu. Alhamdulillah udah seneng banget ya. Masya Allah. Nah itulah, itu sebenarnya bisa dikatakan itu adalah keberkahan ya, dari Allah SWT yang memang dalam hati orang tua itu sudah meyakinkan bahwasanya untuk masuk pesantren itu benar-benar mempelajari ilmu Allah, kemudian untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat, maka ya Allah SWT akan datang kebaikan. Bahkan baru mendengar kabar baik dari anak aja itu udah bahagia banget ya. Itu suatu keberkahannya. Semoga ini juga bisa tertular nih oleh ayah bunda yang saat ini kan banyak mungkin sedang bingung seperti apa. Sebenarnya gini Bun, kita masih bikin banyak nih pertanyaan ya. Belum tentang programnya apa aja nih yang sudah didapat. Kemudian nih Bunda Emir yang anaknya sekarang sudah kelas 12 kan santri. Dan itu persiapannya apa aja nih, sebenarnya ingin dibahas lebih dalam lagi nih. Cuman mungkin kita
sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan ada pembahasan yang lebih lanjut supaya Siap. nanti dari wali santri itu penasaran juga nih ya. Seperti apa sih setelah masuk di pondok pesantren, kemudian program-program apa aja yang sudah melekat gitu, yang sudah disiapkan, nanti mungkin bisa diceritakan Bun ya. Tapi untuk saat ini adalah gambaran mungkin untuk bagaimana sih cara kita meyakinkan anak kita ataupun diri kita untuk memasukkan ke sebuah lembaga pendidikan khususnya pesantren. Tapi sebenarnya pendidikan yang tepat saat ini itu pesantren itu benar nggak Bun? Menurut Bunda? Ya sangat benar karena Ya, saya udah benar ya? ngerasain. Oh gitu. Saya sudah merasakan, bahkan di balik mungkin dibilang saya kesepian gitu ya, anak pergi gitu tinggal sama suami gitu ya. Sama, Bu. Tapi alhamdulillah di balik kesepian akhirnya tingkat efektivitas kita untuk bekerja itu lebih banyak lagi. Dan hasilnya juga buat anak. Masya Allah. Dan anak mendoakan. Saya selalu bilang gini Tat sama anak saya. Tugas Bapak sama Mama kerja cari uang buat kita bisa operasional bareng, anak bisa sekolah lancar. Tugas anak belajar, mendoakan orang tua. Kita bagi tugas masing-masing ya, gitu. Jadi itu sih alhamdulillah. Dan Dan memang pas ya pendidikan terbaik itu di pondok pasti pesantren, Masya Allah. Untuk Bunda Emir gimana? Setuju nggak? Pendidikan yang terbaik saat ini nih, di mana perkembangan teknologi kan sangat pesat, kemudian kebebasan komunikasi, bahkan informasi tentang budaya asing yang seharusnya mungkin belum saatnya anak itu terima, tapi dengan kemajuan teknologi akhirnya bebas. Tapi dengan di pondok pesantren kan akan dibatasi. Ini setuju nggak sih pendidikan terbaik itu adalah pondok pesantren? Setuju banget Ustaz. Setuju banget, Sebenarnya pesantren itu satu paket ya, jadi nggak ada kurangnya, malah lebihnya banyak, Lebihnya plusnya banyak, banyak. Nah, betul. jadi dapat dunia, dapat akhirat Masya gitu. Allah. Terus pesantren kan juga sekarang pesantren modern ya Ustadz, ekskul juga, olahraga juga, betul IT sekali. juga. Jadi banyak yang dipelajari. Mungkin di sekolah umum nggak dapat semua itu gitu. Betul. Ditambah lagi kan jadi kita dapatnya full time gitu loh. Dari Betul. pagi tuh sampai malam tuh anak ngapain aja. Kalau di rumah malah anak-anak gabut bener. Betul sekali. Jadi di pesantren tuh nggak ada istilah gabut, mau ngapain ya mah gitu. Di rumah gabut gitu. Jadi tapi di pesantren nggak ada ngeluh gabut. Jadi memang udah, bahkan anak saya yang paling besar itu enak tau mah di pesantren. Kenapa? Udah teratur. Dia malah Betul. suka diatur gitu Ustaz. Jadi di rumah dia gabut, ya udah Kak baca Quran misalnya gitu kan. Tapi karena nggak ada dorongan dan lingkungannya nggak terbentuk ya, nggak mendukung, males. Tapi di pesantren dia nggak ngeluh kayak capek atau apa gitu, karena dia bilang udah teratur, dia malah suka begitu gitu. Dan yang paling keren nih sebenarnya Bun ya, kalau santai di pondok pesantren itu jam 4 itu sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, Masya Allah. Di mana anak-anak di usia segitu sedikit banget ya yang untuk dia sengaja bangun ataupun dipaksa bangun karena mungkin orang tua sibuk ataupun yang lainnya. Tapi kalau di pondok pesantren itu satu sudah pasti, karena akan dibangunkan dari temannya juga bangunkan, murabinya juga membangunkan, kemudian ustadznya juga membangunkan. Secara itu yang luar biasa sebenarnya. Jam 4 sudah bangun untuk sujud, untuk mendoakan orang tua, kemudian ditambah lagi dengan sholat subuh berjamaah, kemudian interaksi dengan Al-Quran. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah, jadi buat ayah bunda nih ya yang saat ini mungkin masih kebingungan mau di mana sih sekolah anak kami. Nah, salah satunya mungkin yang paling baik adalah di pondok pesantren Bun ya. Nah, tadi belajar dari ada Bunda Davi dan Bunda Emir. Jadi ayah bunda untuk yang saat ini masih bingung, silakan pokoknya masukkan ke untuk pendidikan anak mungkin ke pondok pesantren. Nah, mau dimanapun sebenarnya ya, mau pondok pesantren mau dimanapun, tapi cocok atau tidaknya itu tergantung daripada ayah bunda ya seperti apa. Tapi prinsipnya kalau dari kami adalah silakan melakukan survei, kemudian tanya dan sebagainya ya. Kalau dari kami pribadi ya tetap masuk di Umar bin Khattab Plus. Mantap Ustaz. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian Bun ya. Ya. Dan satu ya Tats ya, saya sangat bangga dengan mengapresiasi ya. UBK Plus lulusan tahun 2024 ya Tats. Hampir
hampir masuk semua ya Tat ya? Alhamdulillah, iya semuanya hampir sudah. Di PTN ya Ya, Tat ya? baik PTN negeri Nah, itu maupun swasta, luar alhamdulillah. biasa itu Tat, Ya, kerja dan- kerasnya Ustadz. Ya betul, dan alhamdulillah itu juga sesuai dengan untuk ininya fakultasnya juga sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Masya Ah, Dan ini semoga juga nanti Bunda Emir ya, ini kita juga belajar lah dari tahun sebelumnya ya untuk persiapannya, dan kita juga lebih start lebih awal untuk persiapannya. Moga ini juga lebih menggali semangat ya untuk sehingga lulusan next itu tahun sebelum nanti itu benar-benar sesuai dengan harapan. Amin, amin. Terima kasih Bunda Davi dan Bunda Emir atas waktunya yang sudah berbagi cerita. Ya, Terima kasih. ya, semoga menjadi motivasi nih buat ayah bunda yang ingin memasukkan ke pondok pesantren. Ya, oke pemirsa, pembahasan kita saat ini sampai di sini dulu. Tapi tunggu part berikutnya ya tentang program-program apa saja sih yang sudah diterima oleh para wali santri, khususnya nih Bunda Emir dan Bunda Davi ya. Tapi tetap stay tune. Tapi pada prinsipnya adalah pendidikan terbaik saat ini adalah di pondok pesantren. Tetap salam hangat dengan UBK Pox Umar bin Khattab Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.